Tema homili saya pagi ini tentang pembaptisan. Para suster, para opa-oma, bapak ibu, saudara-saudari, dan kaum muda yang dikasihi Tuhan. Di Sungai Yordan, Yohanes membaptis banyak orang. Ada peristiwa pembaptisan di sana yang dihadiri oleh banyak orang, yang diikuti oleh banyak orang. Seperti kita dengar dari bacaan Injil hari ini, Lukas bab 3 ayat 15 sampai dengan 16, dilanjutkan ayat 21 sampai dengan 22. Di ayat 21 dikatakan begini, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis, dan seterusnya. Ada pertanyaan, apakah Yesus yang juga dibaptis itu, dia hadir sebagai orang yang ikut dibaptis, sebagai orang yang ikut-ikutan dibaptis, atau sebagai orang yang memang datang minta dibaptis? Menurut Bapak Ibu, yang mana? Ikut dibaptis, ikut-ikutan dibaptis, atau memang minta dibaptis? Ikut-ikutan, minta dibaptis. Kalau Yohanes katakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Mengapa seorang yang bisa membaptis dengan Roh Kudus minta dibaptis oleh Yohanes yang hanya bisa membaptis dengan air? Benarkah dia minta dibaptis? Gimana? Benarkah dia minta dibaptis? Oke. Kalau Bapak Ibu bilang dia benar minta dibaptis, itu berarti Bapak Ibu pernah membaca Injil. Dalam Injil Matius bab 3 ayat 13 dan seterusnya, itu satu perikop yang diberi judul Yesus dibaptis Yohanes. Ayat 13 dikatakan begini, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau datang kepadaku. Lalu ayat 15 dikatakan, lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari, benar. Yesus memang minta dibaptis meskipun sempat dicegah oleh Yohanes. Supaya apa yang dikehendaki Allah benar-benar terjadi. Nah, pertanyaannya, apa yang dikehendaki oleh Allah?
Apa yang ingin digenapi oleh Yesus sehingga ia minta dibaptis oleh Yohanes. Apa arti pembaptisan itu? Apa pesannya untuk kita kalau dia, Yesus, yang bisa membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api, minta dibaptis? 1, 2 jawaban saya temukan. Yang pertama, Yesus minta dibaptis sebagai suatu tanda, suatu ungkapan bahwa dia mau merendahkan diri. Dia mau menyamakan diri dengan kita manusia yang berdosa. Seperti pada zaman itu, orang-orang berdosa datang kepada Yohanes minta dibaptis, pembaptisan pertobatan. Dan Yesus mau menyamakan diri dengan orang-orang berdosa. Mau menyamakan diri dengan dan sama seperti kita. Kecuali dalam satu hal. Apa itu? Dosa. Yesus mau sama seperti kita kecuali satu, yakni dalam hal dosa. Ia mau datang, mau mendekat, mau ada di tengah-tengah orang berdosa tanpa ia sendiri kena dosa. Itulah hebatnya Yesus. Seperti yang dicatat oleh penulis surat kepada orang Ibrani, bab 4 di ayat 15. Ditulis begini. Sebab imam agung, imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Imam besar itu yang dimaksudkan adalah Yesus. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ini yang pertama. Mengapa dia mau dibaptis? Sama seperti banyak orang yang berdosa yang dibaptis oleh Yohanes. Karena dia mau merendahkan diri, mau sama seperti orang kebanyakan, kecuali dalam hal dosa. Yang kedua, pembaptisan yang ia terima dari Yohanes menjadi tanda bahwa pada saat itu Yesus mau mengawali karya perutusannya di dunia. Dia mau datang ke dunia untuk melakukan apa yang Allah percayakan kepada dia sebagai utusan Allah. Karya Yesus yang adalah karya Allah dimulai, ditandai lewat peristiwa pembaptisan di Sungai Yordan. Nah, pertanyaannya, bagaimana Yesus berkarya? Untuk siapa ia berkarya? Seperti apa Yesus melakukan karya Allah itu? Diungkap oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada Titus.
yang tadi kita dengar dalam bacaan kedua. Titus bab 2 ayat 11 sampai dengan 14 dan bab 3 ayat 4 sampai dengan 7. Di ayat 13 dan 14, Rasul Paulus menulis begini. Juru selamat kita Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita. Untuk apa? Untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Seluruh karyanya dirangkum oleh Paulus dalam ungkapan seperti ini. Juru selamat kita, Yesus Kristus, telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama, bab 5 ayat 17 menulis, semua kejahatan adalah dosa. Dan dalam teks ini, Titus bab 2 ayat 14, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa yang dilakukan oleh Yesus menguduskan kita, membebaskan kita dari segala kejahatan, dari segala dosa yang puncaknya ada di atas salib. Itulah puncak dari karya perutusan Yesus di dunia. Dia bekerja, dia melayani, dia berkarya bukan untuk dirinya, tetapi untuk seluruh umat manusia, untuk kita semua yang berdosa, yang tidak dapat menyelamatkan sendiri dari dosa kita. Maka penebusannya di atas salib adalah ekspresi ungkapan cinta Yesus, pelayanan Yesus yang total. Dan seluruh karya itu diungkapkan oleh Yesus dalam misinya, ditulis oleh penginjil Markus. Bab 10 ayat 45. Yesus bilang begini, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini dua pesan peristiwa pembaptisan Yesus. Pertama, untuk menyatakan kerendahan hatinya, mau sama seperti kita manusia, kecuali dalam hal dosa. Dan yang kedua, menjadi tanda karyanya, dimulai karyanya di tengah-tengah dunia. Maka pesan yang dapat kita temukan lewat refleksi kita pagi ini ialah bahwa Yesus berkarya, Yesus melayani dalam semangat kerendahan hati. Maka mari kita semua yang juga sudah dibaptis, mari kita ambil bagian dalam
karya pelayanan. Dan melakukan pelayanan kita dengan rendah hati. Bukan dengan terpaksa dan bukan dengan maksud mempersulit orang. Lakukan mulai dari keluarga.